Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan jami'an ayuhat thalabah Qismi lughatil arabiyyah wa adabiha. Bi hadhil fursa asaminah nurid an nuqaddim ila hadratikum jami'an bayanan wa syarhan amma yata'allaq bi ad-diblajah. Laqad bahasna wa tahaddasna fi al-usbu' al-madhi amma yata'allaq bi ad-dib ad-diblajah min ta'rifatihi min ta'rifatiha wa mafhumiha. Wal an sanatahaddas an ijra'u diblajah wa may ya'mal fiha ay. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas mengenai apa itu dubbing. Jadi pengertian dubbing itu apa, kemudian pemahaman dubbing itu apa saja. Kemudian pada kesempatan kali ini kita akan membahas menjelaskan mengenai proses dalam dubbing ya, proses dalam salah satu dari tipe audiovisual translation yaitu dubbing. Oke, selain saya akan menjelaskan proses dubbing, di sini juga saya akan menjelaskan mengenai siapa saja yang terlibat dalam proses dubbing ini, atau siapa saja peran apa saja yang dibutuhkan dalam melakukan penerjemahan video dalam bentuk dubbing ini gitu. Oke, ini saya mengambil di salah satu buku dengan judul Dialogue Writing for Dubbing, an Insider Perspective ya. Jadi ini nanti prosesnya bisa kita tiru, kita lakukan dalam proses menerjemahkan sebuah video. Oke, langsung saja. Jadi apa saja yang proses apa saja yang akan dilalui oleh seorang dubber itu ya. Yang pertama, apa sih sebenarnya dubbing itu? Dubbing merupakan sebuah proses penggantian suara atau dialog asli dengan suara rekam pada bahasa target ya. Kemudian perekaman suara atau dialog. Jadi ini ya, jadi yang dimaksud dengan dubbing itu sebuah proses penggantian suara seperti yang dijelaskan pada pertemuan pertama kemarin itu ya. Jadi proses penggantian suara atau dialog asli dengan suara rekaman pada bahasa target. Kalau kita memahami dari satu istilah ini, maka kita akan memahami bahwasanya berarti nanti ada proses perekaman ya. Proses perekaman di mana proses perekaman ini nanti itu akan dilakukan tersendiri. Jadi kemudian ada yang mengatakan ini perekaman suara atau dialog itu biasanya dilakukan di negara bahasa target. Maksudnya misalkan ternyata video yang akan kita dubbing adalah video berbahasa Arab, maka yang akan kita terjemahkan adalah video berbahasa Arab. Kemudian contohnya misalkan ada video berbahasa Arab, kemudian ingin kita kasih dubbingnya atau pengisi suaranya adalah berbahasa Indonesia, atau kita berada di wilayah Indonesia, maka bahasa target kita itu adalah bahasa Indonesia. Seperti itu yang dimaksud dengan negara bahasa target. Jadi kita melakukan perekaman suara dubber itu di daerah di Indonesia. Ini ada misalkan contoh dulu itu yang beberapa tahun ini atau tahun 2020-2021 itu ada beberapa film Turki yang masuk ke Indonesia. Nah itu sudah mengadopsi teknik dubbing ya. Jadi artinya suara yang ada di dalam film tersebut itu sudah menggunakan bahasa Indonesia seperti itu ya. Oke, selanjutnya dialog yang direkam itu disesuaikan dengan efek visual dan penekanan yang muncul dari aktor asli itu ya. Jadi dialog yang direkam atau suara yang direkam itu disesuaikan dengan gambar-gambar, dengan situasi,
dengan apa itu namanya intonasi, kemudian dengan apa apa itu namanya kondisi dari aktor itu ya. Misalkan karena apa itu namanya eh, ternyata aktor itu sedang marah, maka kita juga menunjukkan nada marah tapi dalam bahasa target, yaitu dalam bahasa Indonesia, misalkan karena kita di Indonesia. Kemudian oh ternyata ini suara berbisik, apa karena ingin mengetahui suatu hal yang rahasia, karena ternyata yang dibicarakan oleh aktor asli ada sesuatu yang rahasia, maka kita juga akan menyesuaikan kira-kira berbisik di dalam budaya Indonesia itu seperti apa itu ya. Artinya sebenarnya pengisian suara atau dubbing itu menyesuaikan dengan konteks ya, konteks yang ada di dalam video asli tersebut. Nah ini sudah ada ilustrasinya ya, ini kalau saya perbesar ilustrasinya adalah ini. Jadi di sini ada image, body language, visual, sound effect, fotografi, musik, skenografi, lighting, aktor, performance. Ya, performance, aktor performance. Jadi yang diganti itu hanyalah dialog. Jadi yang berada di samping kanan kiri ini, gambar dan yang lain-lain ini tidak diganti. Jadi ilustrasinya adalah yang diganti adalah dialog ya. Yang diganti adalah dialog saja atau suara saja. Seperti itu ini ya. Oke. Kemudian bagaimana apa saja yang bagaimana proses dan tugas apa saja yang dibutuhkan atau kebutuhan terhadap apa itu namanya apa saja yang dibutuhkan dalam melakukan sebuah dubbing ya. Oke, sekarang kita yang pertama prosesnya adalah dubbing script in target language. Jadi yang pertama dilakukan adalah membuat script ya, script dubbing in target language dalam bahasa sasaran. Maksudnya misalkan video kita adalah berbahasa Arab, kemudian target bahasanya adalah bahasa Indonesia, maka kita terlebih dahulu membuat script atau menerjemahkan dialog-dialog yang ada di dalam video tersebut, atau kita tuliskan dulu ya artinya dalam bentuk script. Ini yang bertugas adalah translator dialog writer itu ya. Kemudian loop loop segmentation. Jadi ini nanti setelah apa itu namanya tadi ada penerjemahan, ada pembuatan skrip itu ya. Kemudian ada loop segmentation. Yang dimaksud dengan loop segmentation yaitu adalah segmentasi atau pembagian job atau segmen-segmen yang sesuai dengan tugas dari dubbing tersebut ya. Jadi setelah skripnya jadi, maka ada pembagian job ya. Pembagian job ini artinya kira-kira siapa yang cocok untuk dialog ini, atau dialog ini siapa ya, aktor siapa yang cocok ya. Artinya aktor siapa dengan jenis suara apa yang cocok ya, itulah. Maka di sini yang menentukan adalah dialog writer, kemudian dubbing assistant dan in-house operator. Kemudian proses selanjutnya adalah voice casting and actor schedule. Jadi yang selanjutnya adalah voice casting, jadi mencari suara yang cocok gitu ya. Kemudian aktor schedule, kemudian menjadwal aktor, artinya menjadwal kapan aktor ini memulai rekaman. Maka ini tugasnya adalah dubbing director dan dubbing assistant. Ini ya, jadi pertama adalah membuat skrip, yang kedua adalah segmentasi. Setelah skrip jadi, kira-kira menentukan siapa saja yang akan terlibat dalam dialog. Jadi berapa orangnya, kemudian siapa yang cocok, fungsinya apa di dalam video tersebut. Kemudian selanjutnya voice casting, mencari orang aktor dengan jenis suara yang dibutuhkan. Kemudian aktor schedule, jadi jadwal rekamannya kapan itu ya. Jadi mencari suara, jenis suara, dan menjadwal perekaman dari aktor itu ya. Kemudian selanjutnya adalah recording, yaitu merekam. Setelah aktornya punya dapat, jadwal sudah ada, maka proses rekam. Proses rekam ini yang terlibat adalah dubbing aktor, dubbing director, dubbing assistant, dan sound teknis. Jadi
aktor dubbing, kemudian director dubbing, asisten dubbing, sama teknisi suara yang tadi. Kemudian yang terakhir adalah sound mixing and editing. Jadi uh, apa itu namanya, placing ya, menempatkan suara tadi yang sudah direkam dan pada video yang ingin diganti suaranya atau ingin dibuat dubbingnya. Ini itu sound mixing and editing itu ya. Ini yang bertugas adalah sound teknisian dan director and assistant itu ya. Ini adalah proses untuk dubbing, dalam melakukan sebuah dubbing ya. Kemudian tadi di sini disebutkan ada siapa saja yang bertugas dalam proses tersebut. Ini akan ada translator, ada dialog writer, ada dubbing assistant dan lain-lain ya. Ini saya jelaskan posisi dan tugas ya. Sound technician, teknisi suara yang bertanggung jawab atas persoalan teknis seperti rekam suara, dialog, menggabungkan suara dan mengedit suara. Kemudian dubbing director itu adalah tugas yang paling utama adalah menyeleksi suara yang akan diganti dengan suara pada bahasa target dan memilih suara mana yang sesuai dengan aktor dalam film. Jadi tugasnya dubbing director ini adalah menyeleksi suara. Jadi aktor mana yang cocok nanti untuk mengisi suara. Kemudian setelah dia bisa menyeleksi aktor, maka dia bisa menempatkan aktor ini nanti akan mengisi suaranya siapa gitu ya. Kemudian dubbing assistant ini bertugas untuk mengontrol teknis saat perekaman suara. Misalkan memberikan instruksi kepada aktor untuk berbicara dengan nada tinggi, rendah, cepat, dan lambat sesuai dengan konteks video saat itu. Kemudian ada dubbing aktor. Dubbing aktor ini adalah orang menjadi aktor dalam mengisi suara atau orang yang suaranya direkam dan dimasukkan ke dalam video, itulah dubbing aktor. Kemudian yang terakhir adalah translator dan dialog writer. Ini adalah orang yang bertugas menerjemah dan menulis dialog ya. Jadi artinya nanti ada yang menerjemah, kemudian ada yang menyesuaikan hasil terjemahannya itu dengan dialog yang akan disampaikan oleh narator itu ya, seperti itu. Ini adalah posisi dan tugas. Jadi ada proses dan kemudian kebutuhan tugas apa saja atau posisi apa saja dalam proses melakukan sebuah dubbing video. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Silahkan nanti dipahami lebih lanjut, karena nanti dalam beberapa pertemuan selanjutnya teman-teman semua nanti akan praktek dan akan membagi tugasnya pada sesuai dengan apa yang saya sampaikan. Misalkan ini ada sound technician, jadi ada yang bertugas sebagai teknisi suara, ada yang bertugas sebagai dubbing asisten, ada dubbing director, kemudian dubbing actor, kemudian translator and dialog writer itu ya. Jadi nanti ada yang posisinya ketika nanti melakukan dubbing sebuah video, nanti ada posisi-posisi ini. Satu orang dengan 3 posisi itu bisa saja nanti ya, seperti itu, karena ini masih dalam tahap belajar. Oke, itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhiron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.